Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Sales British Channel. Masih dalam program acara cerita legenda Nusantara. Kali ini buat para pendengar setia Sales British Channel dimanapun berada, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Pangalengan, dengan judul Asal Mula Situ Cileunca. Oke, buat para pendengar Sales British Channel dimanapun berada, langsung saja tanpa banyak membuang waktu kita akan bawakan cerita asal mula Situ Cileunca. Buat semuanya, saya ucapkan selamat mendengarkan. Para pendengar, sekitar 45 km sebelah selatan kota Bandung, terdapat sebuah objek wisata yang indah dan asri bernama Situ Cileunca. Di tengah situ ada kampung yang bernama Cibuluh. Di sana kita bisa menemui lahan yang ditanami pohon murbei serta markisa. Di tempat itu juga terdapat makam keramat Eyang Mahesti dan Eyang Nurbayin, orang sakti yang berperan besar dalam pembuatan Situ Cileunca. Dahulu, desa Warnasari banyak dihuni oleh orang-orang Belanda. Salah seorang di antara mereka adalah tuan tanah yang kaya raya bernama Tuan Kuhlan. Meskipun berasal dari bangsa penjajah, Tuan Kuhlan adalah seorang yang baik. Hal ini membuat masyarakat setempat menyukai dan menghormatinya. Suatu hari, Tuan Kuhlan tengah duduk di serambi muka sambil menikmati secangkir teh manis. Sekali-kali ia memandang aliran sungai Cileunca yang mengalir tenang di antara perkebunan kopi dan teh yang terhampar sepanjang tempat tersebut. Tiba-tiba terlintas sesuatu di pikirannya. Ia ingin membuat danau yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Jika telah ada listrik, daerah itu akan terang benderang di malam hari. Daerah itu tidak akan gelap gulita lagi. Selain itu, danau pun bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang indah. Penduduk bisa menambah penghasilan dengan mencari berbagai jenis ikan yang ada di sana. Dipanggillah 3 orang sakti yang bernama Juragan Arya, Pak Mahesti, dan Pak Nurbayin untuk mewujudkan keinginan Tuan Kuhlan. Mereka diminta untuk membuat danau yang besar tanpa menggunakan peralatan dari besi. Selain ingin menguji kesaktian mereka, Tuan Kuhlan berpikir juga jika menggunakan peralatan besi, tanah bekas galiannya hanya akan mengotori tepian sungai Cileunca saja. Malam harinya, ketiga orang sakti itu mendaki puncak bukit yang tak jauh dari kampung Cibuluh. Di sana mereka berdoa meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara yang tanpa wujud. Suara itu memberi nasihat agar mereka menggunakan alu untuk membuat danau. Jika siang hari, mereka harus mengerahkan seluruh penduduk untuk membantu pekerjaan mereka. Sedangkan di malam hari akan ada makhluk gaib yang ikut mengerjakannya. Setelah segala sesuatunya disiapkan dengan matang, mulailah mereka semua bergotong royong membuat danau. Di sini, ketiga orang sakti itu menunjukkan kehebatannya. Jika orang lain sekali hentakan hanya mampu menekan beberapa sentimeter, ketiganya mampu menekan lebih dalam.
Kekuatan ketiga orang itu sebanding dengan puluhan kali hentakan orang biasa. Pembuatan danau itu memakan waktu bertahun-tahun, bahkan banyak yang sampai meninggal dimakan usia. Akhirnya pembuatan danau yang airnya berasal dari Sungai Cileunca itu mendekati tahap penyelesaian. Danau itu mempunyai luas kurang lebih 190 hektar. Sementara sebuah danau lain yang berasal dari Sungai Cipananjung, dalamnya sekitar 32 meter dan luasnya mencapai 210 hektar. Kedua danau tersebut letaknya berdampingan. Kini mereka tinggal menentukan kira-kira bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat dasar danau agar airnya tidak cepat terserap ke dalam tanah. Ketiga orang sakti itu segera berdoa memohon petunjuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hingga akhirnya mereka mendapat ilham agar dasar danau itu terbuat dari ranting-ranting pohon kopi serta injuk yang cukup kuat. Setelah seluruh penjuru danau tertutup injuk dan ranting pohon kopi, air Sungai Cileunca pun mulai dialirkan ke danau. Akhirnya rampunglah pembuatan danau tersebut. Tak bisa digambarkan bagaimana bahagianya Tuan Kuhlan, Juragan Arya, Pak Nurbayin, dan Pak Mahesti, juga seluruh penduduk. Akhirnya segala kerja keras mereka selama 7 tahun membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, danau tersebut diresmikan oleh Residen dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Setelah peresmian itu, Tuan Kuhlan meminta Pak Nurbayin dan Pak Mahesti untuk membuat sebuah perahu besar. Ia ingin mengadakan sebuah pertunjukan wayang golek di atas perahu. Kedua orang sakti itu pun kembali bekerja keras memenuhi keinginan Tuan Kuhlan. Perahu pun selesai. Malamnya, seluruh penduduk diundang untuk menyaksikan acara itu. Karena sang dalang sangat pandai bercerita dan membawakan peran wayang golek, seluruh penonton bersukaria dan menikmatinya. Tapi saat malam semakin larut, angin bertiup semakin kencang. Angin itu pun membuat para penonton dan para seniman di atas perahu ketakutan. Mereka menjerit-jerit, suasana sangat hingar-bingar. Tuan Kuhlan segera memerintahkan semua orang untuk berlindung di tempat yang aman. Tiba-tiba, sebuah angin topan yang sangat kuat menyapu bersih para nayaga di atas perahu. Hanya dalam waktu singkat, mereka tenggelam ke dalam situ. Sejak peristiwa terbaliknya perahu yang menewaskan para nayaga, dalang, dan para pesinden, situ Cileunca tampak sunyi. Penduduk yang biasa mencari ikan tidak berani lagi datang ke sana. Selain itu, terdengar sebuah kabar buruk bahwa banyak warga sekitar yang melihat arwah para seniman wayang golek. Mereka mengadakan pegelaran di tengah danau, persis seperti saat mereka belum tenggelam ke danau. Pak Mahesti dan Pak Nurbayin pun segera pergi ke situ untuk membuktikannya sendiri. Ternyata benar, para arwah seniman itu penasaran karena mati secara tidak wajar. Kejadian itu disebabkan karena warga tidak memenuhi persyaratan sesaji yang ditetapkan. Mereka tidak menyediakan kepala kerbau hitam untuk makhluk halus yang tinggal di dasar danau. Pak Mahesti dan Pak Nurbayin meminta kepada Tuan Kuhlan untuk segera memenuhi persyaratan itu. Segera dicari seekor kerbau berkepala hitam. Segera dijadikan sesaji untuk penghuni dasar situ Cileunca. Setelah itu, ritual itu dilaksanakan. Tak ada lagi arwah penasaran yang menampakkan diri. Mereka kadang masih juga terdengar sayup-sayup suara gemelan. Ditabuh. Yang penting mereka tidak mengganggu penduduk setempat lagi. Suatu hari, kampung itu kedatangan seorang penduduk baru bernama Dadang. Sebagai penduduk baru, pemuda lajang itu pun ingin menikmati keindahan daerah tempat tinggalnya di malam hari. Ia pun keluar untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba ia mendengar suara gemelan ditabuh dari tengah situ. Karena tertarik, ia ingin melihatnya. Di tengah perjalanan,
ia bertemu dengan seorang gadis cantik dan mereka pun berkenalan. Sang gadis selalu mengajak Dadang untuk pergi ke tengah situ menonton pertunjukan wayang golek. Sang pemuda menurut. Saat mereka tiba di tepi danau, pemuda itu merasa seolah-olah ada jalan yang menghubungkan daratan dengan tengah danau. Ia lalu mengikuti gadis itu ke arah tengah danau. Untunglah di saat itu muncul Pak Mahesti. Ia segera menyadarkan sang pemuda, ternyata sang gadis bukanlah manusia biasa. Ia adalah makhluk halus penghuni situ. Hampir saja sang pemuda itu kembali menjadi korban keganasan penghuni situ Cileunca. Pak Mahesti mengeluh kesal, ternyata penghuni situ Cileunca ingkar janji. Mereka telah berdusta. Mereka bilang kalau sudah ada sesaji, mereka tidak akan mengganggu manusia. Tapi buktinya tidak. Karena itu kita tidak boleh percaya pada mereka. Kita tak boleh berlindung pada makhluk-makhluk seperti itu. Kita hanya boleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya penentu kehidupan dan kematian manusia. Selain suara gamelan, ada pula keanehan yang sering ditemukan di sekitar situ Cileunca. Di antaranya adalah sapi putih bertanduk dongkol, jelmaan makhluk halus, dan lulun samak. Lulun samak adalah jin kafir yang suka menjelmakan diri menjadi selembar tikar berwarna putih bersih. Jika ada orang yang duduk di atasnya, tikar itu akan segera menggulung dan membawa mangsanya ke dalam air. Pak Mahesti sungguh kesal dengan perbuatan para makhluk gaib itu. Ia pun tak mau kompromi lagi. Ia segera mengancam jika makhluk halus itu terus saja mengganggu penduduk, ia akan menghancurkan kerajaan mereka, karena derajat manusia memang lebih tinggi dari para jin. Para jin ketakutan. Sejak saat itu, mereka pun tidak pernah mengganggu penduduk situ